Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali pengajian tafsir kita pada malam ini. Akan kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat 282 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah wa in kuntum, dan jika kamu berada ala safarin, atas perjalanan, jadi sedang berada dalam perjalanan, tidak menetap di kampung, kita sedang berada dalam perjalanan. Walan tajidu katiban, dan kamu tidak memperoleh seorang penulis. Misalnya kita dua orang sedang dalam perjalanan, ingin berhutang karena ada keperluan uang, ingin berhutang kepada kawan. Tidak ada yang akan menuliskannya. Farihanun maqbudah. Maka hendaklah diberikan jaminan. Rihan itu artinya jaminan. Rihan boleh baca, ruhnun boleh juga. Faruhnun artinya jaminan. Maqbudah. Maqbudah itu artinya bisa dipegang. Apakah emas atau jam tangan misalnya. Peganglah jam tangan ini, pinjamkan uang saya ada 500.000. Tapi jaminannya itu bisa dijual. Bisa dijual, ada harganya dan bisa dijual. Dan penjualannya hendaklah lebih besar daripada hutang. Misalnya jam tangannya itu harganya 1 juta, dia bisa meminjam 500.000. Nanti apa gunanya jaminan itu? Gunanya kalau misalnya hutang itu tidak terbayar setelah jatuh tempo, jaminan itu bisa dijual. Kemudian penjualannya itu untuk pembayar hutangnya. Kalau berlebih, kelebihannya itu diberikan kepada orang yang memberikan jaminan tadi. Bicaranya kalau sedang perjalanan. Kalau misalnya tidak dalam perjalanan, boleh juga pakai jaminan. Misalnya kita sama-sama tinggal di kampung, ada seseorang yang perlu sekali meminjam uang, boleh juga pakai jaminan. Apa gunanya jaminan itu? Untuk memperkuat kepercayaan. Itu gunanya. Biarlah pinjamlah uang ini. Kalau tidak terbayar, nanti jual jaminan itu dan bayarkan sesuai dengan hutangnya.
Itu gunanya jaminan itu supaya memperkuat kepercayaan. Jadi tidak ragu-ragu lagi, tidak ragu-ragu orang itu akan berbohong karena untuk pembayar utangnya sudah ada. Kemudian harus diingat bahwa jaminan itu tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang memberi hutang. Nah, misalnya kita pegang jaminan dan kita tidak boleh memanfaatkannya. Nah, inilah yang ditanyakan oleh Ustaz pada yang dulu itu di kampung orang menggadaikan sawah. Sawah itu dipegangnya dan dia yang menggarap sawah itu. Nah, ini yang salah. Dalam Islam itu yang salah. Digadaikannya sawah, dipinjamnya uang, kemudian sawah itu dipegang dan dimanfaatkan oleh orang yang memberi hutang tadi. Nah, berarti dia akan dapat untung dari penghasilan sawah itu. Dapat untung kelebihan itu setiap tahun dia dapat untung, setiap tahun dapat untung. Itu namanya riba. Itu namanya riba. Yang banyak di kampung. Banyak di kampung. Jadi kalau menggadaikan sawah, itu yang digadaikan itu surat-surat tanahnya itu, surat sawah itu yang digadaikan. Pakai materai. Itu yang digadaikan sawah itu tetap digarap oleh si pemilik sawah. Jadi dengan itulah dia membayar nanti utangnya dari penghasilan sawah, itulah bisa dia menghasut utangnya. Kalau diserahkan kepada orang yang memberi utang, dari mana dia bisa membayar utangnya? Ini kesalahan dalam pelaksanaannya, dalam teknis pegang gadai di kampung-kampung. Jadi kalau sudah bertahun-tahun dia menggarap sawah, sudah banyak pada sini tak perlu lagi bayar utangnya. Itu maksudnya. Tapi kalau misalnya tidak ada orangnya cukup dipercaya, orangnya memang jujur, dia mau minjam uang tapi tidak ada jaminan yang bisa dipegang. Ini fa'in amina ba'dukum ba'da, jika sebahagian kamu memberikan kepercayaan kepada sebahagian yang lain, tidaklah perlu pakai jaminan katanya. Karena tak ada jaminan, tak perlu pakai jaminan, pinjam sajalah uangku ini agak sebulan 2 bulan. Itu kan namanya diberi kepercayaan. Kalau kita sudah diberi kepercayaan seperti itu, meminjam tanpa ada jaminan, falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Hendaklah menunaikan orang yang diberi kepercayaan itu akan amanahnya. Jadi kita yang diberi kepercayaan, tunaikanlah amanah itu. Sudah diberi amanah, tunaikanlah amanah itu. Pinjamlah uangku ini, tidak perlu pakai jaminan katanya. Itu kan sudah amanah, sudah diberi amanah, tunaikan amanah itu. Bagaimana menunaikan amanah itu? Bayar hutang sesuai dengan yang kita pinjam. Setelah jatuh tempo, usahakan bayar hutang sesuai dengan yang kita pinjam itu. Kalau pinjam 100.000 ya cepat-cepat bayar hutang jatuh temponya. Ini jangan disia-siakan amanah orang. Itu namanya menunaikan amanah itu sangat wajib. Wal yattaqillah rabbahu. Dalam memegang amanah itu hendaklah bertakwa kepada Allah sebagai Tuhan. Itu maksudnya bertakwa kepada Allah. Jadi jalankanlah perintah Allah, jauhkan larangannya. Kita sudah diberi amanah, tunaikan amanah itu dengan baik.
Tuh. Wala taktumus syahadah. Dan jangan kamu menyembunyikan kesaksian. Nah, jangan disembunyikan kesaksian. Kesaksian itu di dalam hati kita. Kita sudah menyaksikan bahwa kita diberi amanah oleh orang. Kita diberi pinjaman. Hati kita sudah mengakuinya, sudah menyaksikan. Nah, jangan disembunyikan. Disembunyikan itu maksudnya, oh, kita berbohong. Tidak, saya tidak pernah meminjam. Padahal di dalam hati kita sudah kita saksikan. Saya tidak pernah meminjam. Dulu pernah saya meminjam cuma sedikit. Nah, misalnya. Itu kan disembunyikan juga namanya. Tidak jujur. Wa may yaktumha fa innahu asimun qalban. Siapa yang menyembunyikan ha itu kembali kepada kesaksiannya. Siapa yang menyembunyikan kesaksiannya itu fa innahu asimun qalbuh. Orang yang berdosa hatinya. Kenapa hati yang berdosa? Itulah karena yang menyaksikan, yang mengakui kita berhutang itu adalah hati. Oleh sebab itu kalau kita sembunyikan, kita tidak mengakuinya lagi, berarti hati berdosa. Apabila hati sudah berdosa, anggota badan yang lain ikut berdosa. Nah, kenapa demikian? Karena hati itulah yang memerintahkan kepada anggota-anggota yang lain. Kalau kita akan berhutang, hatilah yang memerintahkan kepada tangan supaya bergerak mengambil atau menerima hutang itu. Nah, maka tangan itu juga berdosa. Kakilah yang melangkah berjalan menuju tempat kita berhutang. Karena disuruh oleh hati. Nah, itu maksudnya. Jadi dengan demikian kita tahu siapa sebenarnya kita ini. Hakikatnya manusia itu adalah hatinya. Kalau Imam Al-Ghazali menjelaskan hati itu ibarat raja di dalam diri kita. Sedangkan anggota-anggota badan itu adalah menteri-menterinya yang diperintah oleh raja. Mata tidak akan melihat kalau tidak diperintah oleh hati. Telinga tidak akan mau mendengar kalau tidak diperintah oleh hati. Nah, tangan dan kaki tidak akan mau bergerak untuk mengambil dan berjalan kalau tidak diperintah oleh hati. Nah, itulah sebabnya dikatakan oleh Allah, siapa yang menyembunyikan kesaksiannya di dalam hati, fa innahu asimun qalbuh. Sesungguhnya orang itu benar-benar berdosa hatinya. Ya. Wallahu bima ta'maluna alim. Sesungguhnya Allah dengan apa yang mereka amalkan, yang mereka kerjakan itu Maha mengetahui. Jadi Allah tahu apa yang kita ketahui, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita kerjakan dengan tangan, yang kita berjalan dengan kaki, Allah tahu. Nanti di akhirat Allah akan memberi balasan sesuai dengan apa yang diketahuinya itu. Itu maksudnya. Lanjut ayat berikutnya. Itu habis masalah muamalah. Ya. Ayat tentang muamalah, tentang hidup bermasyarakat. Pinjam meminjam, hutang jual beli, itu namanya muamalah. Sekarang masuk kepada yang lain. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi.
Dulu dijelaskan Allah kepada kita, manusia ini tidak punya apa-apa. Semua yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah semuanya. Jangan kita sombong, jangan kita pula menganggap sebagai raja, jangan. Tapi apa saja yang ada di langit, mulai dari para malaikat, bintang-bintang, planet-planet yang tidak bisa kita hitung banyaknya, itu milik Allah semuanya. Dan yang di bumi juga demikian, mulai jin, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, binatang lain, kemudian ikan di lautan, burung yang terbang di udara, tak terhitung banyaknya, itu semuanya milik Allah. Jadi ini dijelaskan oleh Allah bahwa kita ini tidak ada berkuasa di dunia ini, hanya sesuai dengan kekuasaan Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Dan jika kamu menyatakan, tubdu itu menyatakan, menampakkan, ma fi anfusikum, apa yang tersembunyi di dalam hatimu, kamu nampakkan. Apa yang tersembunyi di dalam hati itu maksudnya niat jahat ataupun niat baik tersembunyi di hati, lalu dinampakkan niat jahat itu. Kalau niatnya untuk merampas hak orang, dinyatakannya, betul-betul dinyatakannya merampas hak orang. Kalau niatnya untuk berbuat baik, ingin pergi ke masjid, ingin beribadah, ingin zikir, ingin dia belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, itu ada di dalam hatinya, dinampakkannya itu dibuktikannya. Itu namanya dinampakkan. Autukhfuhu, atau kamu sembunyikan, tidak dinampakkan, cuma disembunyikan saja. Niat jahatnya disembunyikan, niat baik juga disembunyikan. Jadi baik dinampakkan, niat-niat baik atau niat buruk itu baik kita sembunyikan. Yuhasibukum billah. Nanti di akhirat Allah akan menghisabnya, akan menghitungnya. Jangan dikira Allah itu tidak tahu. Kalau kita sembunyikan, ini Allah tidak tahu. Kalau dinyatakan memang tahu Allah. Jadi bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik disembunyikan maupun dinyatakan. Allah itu tetap melihat, tahu dia. Yuhasibukum billah, nanti di akhirat akan dihitung, akan dihisab berapa pahalanya kalau dia berniat baik dan berapa dosanya kalau dia berniat jahat. Itu tahu Allah. Itu maksudnya. Jadi ada juga kaitannya dengan tadi, dengan yang di atas tadi. Kalau kita berutang, kita sudah tahu dalam hati kita berutang sekian, nanti kita nyatakan, ya dibayarlah sebanyak yang kita saksikan dalam hati kita. Itu akan dihitung oleh Allah. Sehingga siapa yang berhutang, dia berniat untuk membayar, akan diberkati usahanya oleh Allah, akan dimudahkan jalannya untuk membayar hutang. Tapi siapa yang berhutang, ada tersembunyi di hatinya, dia tidak akan membayar. Cuma ingin hutang saja, setelah dapat hutang tidak akan dibayar. Itu namanya disembunyikan. Itu Allah tahu, akan dihitung nanti di akhirat dosa-dosanya itu. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Kemudian setelah itu, setelah diketahui oleh Allah,
Allah akan memberi ampunan bagi orang yang dikehendakinya. Siapa yang dikehendaki Allah diberi ampun. Nah ini maksudnya yang dikehendaki Allah untuk diampuni itu ialah orang yang bertaubat. Diakuinya kesalahannya, aku sudah bersalah kepada Engkau ya Allah, aku berjanji tidak akan melakukan lagi, aku sangat menyesal. Orang yang seperti itu dikehendaki oleh Allah, sangat dikehendaki oleh Allah, maka akan diampunilah bagi orang yang dikehendaki Allah itu. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah menghendaki orang, Allah akan mengazab siapa yang dikehendakinya. Siapa orang yang dikehendaki Allah yang akan diberi azab itu ialah orang yang tidak mau bertaubat. Dia sudah jelas-jelas salah. Kesalahannya itu disembunyikan di dalam hatinya dan dia tidak mau bertaubat. Orang yang seperti itu dikehendaki oleh Allah, akan diazab oleh Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu maha kuasa. Dipuji lagi dengan maha kuasa. Tidak ada orang berkuasa, karena tadi sudah jelaskan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah semuanya. Artinya Allah yang menguasainya. Itu makanya dikunci dengan ayat ini oleh Allah bahwa menjelaskan, menegaskan namanya bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Sampai di situ. Ya. Sampai situ kita lanjutkan bacaannya nanti. Kita ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim.